Bersabarlah kalian dan mintalah pahala dari siapa? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk ketika dia memberi dan ketika dia apa? Ketika dia mengambil. Assalamualaikum Ustadz. Ada seorang laki-laki, dia sudah menikah belasan tahun, kemudian istrinya meninggal sudah lebih dari 5 bulan. Selama itu banyak sekali wanita yang ditawarkan kepadanya untuk menjadi istrinya, namun tidak satu pun yang menarik hatinya. Katanya dia tidak bisa melupakan istrinya dan terlalu banyak kenangan bersama istrinya. Pertanyaan saya Ustadz, menurut hadis kalau tidak salah yang kurang lebih artinya tidak termasuk umatku yang tidak melaksanakan sunnahku. Bagaimana dengan laki-laki tersebut Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Jazakallah khairan kepada sahabat Anida TV yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu untuk menjawab pertanyaan yang baru saja diajukan. Kalau dilihat dari pertanyaannya, kelihatannya dia sudah berapa tahun tadi menikah? Menikahnya dalam belasan tahun ya. Belasan tahun. Beberapa bulan lalu meninggal. Baik. Atas pertanyaannya, apakah lelaki tersebut termasuk orang yang membenci sunnah Nabi SAW? Tidak melaksanakan sunnah. Karena tidak melaksanakan pernikahan itu ya. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Anida TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang bertanya. Yang pertama, tentunya kita mengucapkan bela sungkawa, berduka cita atas kehilangan istri. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Dan kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala di mana Dia akan mewafatkan kita. Karena di dalam sebuah ayat, di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, Allah taala berfirman, Allah mengatakan, Innallaha indahu ilmus sa'ati. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hari kiamat. Jadi kata Allah mengatakan dalam ayat ini bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kapan tegaknya hari kiamat. Kemudian kata Allah taala mengatakan wa yunazzilul ghaitha. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah mengatakan bahwasanya Dia mengetahui apa-apa yang berada di dalam rahim. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, wa ma tadri nafsun ma taksibu goda. Jiwa itu dia tidak tahu kapan apa yang terjadi besok, dan jiwa itu juga tidak mengetahui bi ayyi ardin tamutu. Di mana atau di bumi mana dan kapan dia akan meninggal. Saya, Pak Hendy juga tidak tahu kapan kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini pun kita juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Maka hendaknya kita bersabar dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan takziah, mengucapkan menasihati orang-orang yang baru saja ada ditinggal keluarganya, Nabi mengatakan isbir wahtasib. Bersabarlah kalian dan mintalah pahala dari siapa? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk ketika dia memberi dan ketika dia apa? Ketika dia mengambil. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan Allah memberi, kapan Allah mengambil, itu haknya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada setiap perkara itu Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan apa? Tentukan kadarnya. Maka bagaimana sikap seorang mukmin? Yang pertama, setelah itu yaitu dia bersyukur ketika ditimpa musibah, dan juga apa? Dia bersabar ketika ditimpa musibah. Mohon maaf, kami ulang. Dia bersyukur ketika diberikan nikmat, dan dia apa? Bersabar ketika diujikan apa? Musibah. Karena Nabi SAW sudah memuji dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'mini. Sesungguhnya atau sangat menggembirakan, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara setiap mukmin seluruhnya itu baik. Dan ini tidak terjadi kepada siapa? Kepada orang-orang selain orang-orang yang beriman. Jadi Nabi sudah mengatakan orang beriman itu perkaranya semuanya baik. Dan ini nggak terjadi kecuali hanya pada orang-orang beriman. Apa kata Nabi SAW bersabda? Ketika dia diberikan kesenangan, kebahagiaan, ya, seperti
suami tadi ini yang bertanya, ya, atau mungkin keluarganya yang bertanya tentang suami, tentang mungkin keluarganya yang baru tinggal istrinya ini, mungkin dia gembira dengan pernikahan, gembira dengan memiliki anak, gembira dengan memiliki banyak kenangan-kenangan bersama siapa? Bersama istrinya. Maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW mewasiatkan bahwasanya kalau seandainya dia ditimpa musibah, maka hendaknya dia bagaimana? Dia bersabar. Karena tidak ada yang bisa dilakukan melainkan apa? Bersabar sambil apa? Mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, si suami tadi hendaknya dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dia ditinggal oleh suaminya, itu Abu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Ma min muslimin tusibuhu musibah. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa musibah, dia kena musibah. Kemudian dia berkata atau berucap dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ditimpa musibah itu hendaknya dia berucap apa yang pertama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, atau segala sesuatu atau kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW tidak mengajarkan sampai di situ. Nabi ajarkan di dalam hadis itu, Nabi ajarkan doa yaitu Allahumma jurni fi musibati. Kami ulang, Allahumma jurni fi musibati. Apa maknanya? Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untuk diriku sesuatu yang lebih baik daripada ini. Masya Allah. Kalau Pak Hendy lihat hadis ini ya, Nabi ajarkan Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik daripada ini. Karena orang-orang kalau ditimpa musibah, mungkin dia hanya mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, itu tidak salah. Dan itu dibenarkan, dan itu diajarkan Nabi SAW. Tapi ada yang lupa. Dia hendaknya membaca apa? Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini. Lo lihat, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, seorang sahabat Nabi SAW, ketika ditimpa musibah yaitu dengan kehilangan suaminya, dengan meninggalnya suaminya, dia pun berdoa dengan seperti itu. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Ummu Salamah mengucapkan apa? Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan yang lebih baik daripada apa yang ini, yang sebelumnya. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pun akhirnya menikah dengan siapa? Nabi SAW. Kemudian kalau dikatakan bahwasanya dia membenci dengan sunnah Nabi SAW, maka tidak segampang itu. Kita belum tahu kenapa alasannya. Mungkin dia kalau bahasa sekarang tuh belum move on. Ya, masih ada kenangan. Memang betul, memang berat ya. Mungkin dia masih butuh waktu. Namun juga wasiat saya, kalau memang dia segera untuk atau bisa segera untuk menikah, maka segera menikah. Ya. Terlebih misalnya kita tidak tahu dia ini memiliki anak atau tidak. Kalau memiliki anak, maka anaknya pun pasti butuh kasih sayang dari seorang ibu. Bagaimanapun kondisi rumah tangga, sekuat apapun seorang ayah, ya, ketika ada salah satu keluarganya meninggal, pasti akan apa? Akan pincang. Ya. Butuh kasih sayang seorang ibu, yang dimana ibu itu biasanya memasakkan, ya, kemudian ibu itu ya mengurusi urusan di dalam rumah tangga. Bisa dibayangkan. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Kenapa kok bersegera menikah? Ya kalau diusahakan segera menikah. Kenapa? Karena fitnah sekarang pada masa ini begitu besar. Ya. Potongan-potongan fitnah itu begitu besar. Potongan-potongan fitnah syahwat, fitnah syubhat itu begitu besar. Maka hendaknya kami wasiatkan kepada si penaya, khususnya masalah si suami tadi, untuk apa? Segera menikah. Daripada nanti terjatuh dalam fitnah, kemudian na'udzubillah terjatuh dalam perzinahan, maka ini apa? Hendaknya kita harus segera menghindarinya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, kita lebarkan dikit Ustaz. Kira-kira ada nggak Ustaz batasannya orang itu ibaratnya kelamaan nih nggak menikah kalau sudah berapa bulan itu ada nggak Ustaz? Atau mungkin nanti bisa merusak kesehatan dan sebagainya bagaimana Ustaz? Kalau ditanya berapa lama, Allah Ta'ala alam, saya tidak mengetahui ya bagaimana seseorang itu dikatakan berapa lama dia harus menjomblo, karena memang saya belum pernah mendapatkan tentang hal yang demikian, saya belum mengetahui. Intinya ketika dia sudah merasa mampu dan berusaha, harus segera mampu, harus segera move on, harus segera segera bangkit lagi. Terlebih dia seorang lelaki.
Kita kan nggak tahu dia memiliki anak atau tidak. Kalau seandainya dia memiliki anak, misalnya perempuan, misalnya memiliki anak perempuan, kemudian melihat ayahnya kena musibah seperti ini, terus-terusan dalam kondisi sedih, terus-terusan dalam kondisi tidak mau segera bangkit, segera mencari yang lebih baik atau mencari yang solihah misalnya, maka anak mungkin nanti akan belajar dari bapaknya seperti itu. Maka kalau ditanya batasan, Allah Ta'ala alam. Pesan saya, segera menikah, agar apa? Agar terhindar dari fitnah, dan juga agar apa? Agar anaknya ini, kalau misalnya dia memiliki anak, maka apa? Dia sudah mendapatkan kasih sayang. Mungkin kalau dasar lain, ya lain. Ya, memang berbeda ya. Dari yang melahirkan sampai merawat, kemudian meninggal, terus diganti dengan ibu yang memang berbeda. Apalagi tadi bilang belasan tahun, berarti kalaupun punya anak-anaknya masih kecil, 10 tahunan mungkin Mas kan? Mungkin 10 tahun bisa jadi masih kecil. Tergantung dia lahirnya kapan, sejak dia menikahnya itu.